Baik teman-teman sekalian, masih dalam program yang sama. Jangan lupa nanti like and share dan Komen. komen ya. Juga subscribe YouTube Sahabat Orang Miskin. Miskin ya. Kita berbincang-bincang kepada anak negeri ya, anak negeri adalah generasi penerus bangsa yang satu kelak menjadi generasi pengganti daripada pemimpin di negeri ini ya. Ya. Di depan kita ada seorang anak cantik ya. Siapa namanya sayang? Angelina Camelia Christine Sinaga po. Sinaga. Yang ulo. Sinaga atau bagaimana? Sinaga po. Sinaga? Oh gitu. Ini Sinaga. Nah. Ya. Sinaga. Cantik pula. Kelas berapa? Kelas 2 SMP po. SMP. Opo. Tengok kamera ya. Sekolah di mana sayang? Eka Prasetya po. Eka Prasetya ya. Oh gitu ya. Masih sekolah? Enggak po. Kenapa nggak sekolah? Dipulangkan dari sekolah. Dipulangkan dari sekolah? Iya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa bayar uang sekolah. Gara-gara Nggak bisa bayar uang sekolah. berapa bulan uang sekolah rupanya? 3 bulan po. 3 bulan? Berapa sebulan uang sekolahmu? 175.000. 175.000. Jadi kalau saya dihitung itu 3 bulan berapa? Berapa? 530 ya. Jadi kenapa nggak mau bayar? Nggak sanggup bayar uang sekolah. Ayahmu mana? Nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Siapa nama ayahmu? Kotleng. 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 Koleng. Ibu siapa namanya? Sri Melda Nadapta po. Nadab. Pintar anaknya. Juara berapa di sekolah? Yang Oh, ranking 8. Bung Dedi, ya kan di depan kita ada anak-anak negeri ya. Dia tidak sekolah lagi. Udah seminggu nggak sekolah pasca ujian ya. Dia dipulangkan dari sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah. Sementara ayahnya sekolah ya, tidak diketahui di mana keberadaannya. Dan ibunya begitulah ya. Ya. Bagaimana tanggapan Bung Dedi sebagai apa namanya dari DPD MUKI gitu? Ya, artinya di sini diuji apa yang menjadi janji dan program dari pemerintah. Kita sudah sama-sama tahu anggaran untuk pendidikan itu 20% dari seluruh APBN. Nah, Artinya seharusnya program pemerintah ada masa dahulu wajib belajar 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Tapi faktanya ada anak berprestasi yang dipulangkan dari sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah. Apalagi masa depan bagi mereka. Kalau seandainya hal seperti ini yang paling penting dalam hidupnya untuk masa depannya itu pun tidak bisa diraih. Makanya saya katakan ini diuji sekarang ini komitmen dari pemerintah. Coba perhatikan, miris kita mendengarnya. Hari ini di saat ini masih ada anak yang tidak mampu bayar sekolah sampai akhirnya dia dipulangkan dari sekolah. Bagaimana kita mengatasi persoalan ini? makanya buka sekolah sendiri. Kan beberapa kali saya bilang kan gitu kan, buka sekolah khusus untuk masyarakat marginal gitu ya. Sekolah marginal supaya mereka tertampung. Kasihan, ya kan? Ya. Bung Dedi bilang 20% kue itu. Kalau memang ada 20% udah sampai lah sama dia. Berarti nggak ada. Hah? Jika ada 20% kue itu dari APBN, ini 0, sekian persen. Jadi faktanya mana gitu, ya kan? Ya. Kue itu. Ya. Pemerintah sudah mengalokasikan dana BOS, dana subsidi ini, Ya. dan lain sebagainya. Ternyata kok masih ada lagi. Kemana dana BOS-nya? Apa dikasih sama BOS? Hah? Bagaimana menurut Bung Dedi? Ya ini makanya tadi saya sampaikan kepada kita pertanyakan kembali nih komitmen dari pemerintah ini. Jangan di media disampaikan yang baik-baiknya saja. Ya, Ini iya. realita yang kita temukan dan ini masih satu, Pak Ubah. Kalau kita keliling saya yakin masih banyak lagi yang lain seperti ini.
Karena kue tadi dikasih untuk media, jadi yang disampaikan yang baik-baik saja. Betul nggak? Iya. Hah? Iya. Pendidikan kita sudah maju begini. Saya juga mantan pendidik. Ya, meskipun sekarang masih mendidik tapi sudah di jenjang yang lebih tinggi, jenjang perguruan tinggi. Tapi sangat miris mendengar hal yang seperti ini. Ada anak yang dipulangkan dari sekolahnya karena tidak mampu bayar uang sekolah. Nah, ini kita kembalikan, kita pertanyakan kepada pemerintah atau kepada rumput yang bergoyang. Oke, kalau boleh tahu nak, ya, pernah nggak kepala dusun atau kepala desa datang ke rumah kalian? Pernah? Memfoto-foto gitu. Jadi hanya mampir, nggak ditanyai kamu gitu. Karena kebiasaan aparat desa habis difoto-foto, di video, dikodeksi gitu. Jadi bagaimana perasaanmu sekarang nak yang sekolah gitu? Sedih ya? Bagaimana? Ini kan anak negeri Lady. Tentunya kan sebagai aktivis, hari ini kita akan coba lakukan bagaimana ya, penggalangan dana supaya bisa sekolah ya. Dari saya 1 bulan, nggak apa-apa lah ya. Dari saya 1 bulan. Kalau bisa nanti Bung Dedi komunikasi dengan saya, kita bayarkan lawan sekolah. Nah itulah itu harapannya ya. Kalau menunggu pemerintah bentar lagi datang. Betul nggak? Jangan diharap-harap pemerintah mau datang, tidak akan jadi itu ya. Tidak tuntas ini. Iya. Begitu ya. Iya. Sambil kita sambungkan nanti ke dinas terkait ke depannya supaya ini diperhatikan, kasihan loh ya. Aku sebenarnya kalau melihat seperti nggak bisa kubendung air mataku. Udah mau menangis saya ini melihat anak negeri seperti ini. Karena saya merasa saya juga nggak pernah sekolah gitu ya. Jadi sedih. Gitu dia Bung Dedi ya. Tolonglah dibantu pada Bung Dedi ya. Mungkin ada teman-teman yang punya kelebihan rezeki atas 1.000 perak per orang, barangkali bisa besok sekolah dia ya. Nah, kita akan coba langsung menghadap ke kepala sekolah dan kita lobby nanti dinas pendidikan kemana dana bos itu, apakah hanya sampai sama bos, betul nggak? Dana bos itu barangkali nggak sampai sama orang ini, dipakai sama bos kuenya gitu ya, kan? Betul nggak? Ya, saya sepakat Pak Ubah. Artinya kita harus jembatani, kita mungkin bertemu dengan pihak sekolah. Tapi ini kan bicara masalah yang sekarang, dan kita juga punya keterbatasan kan. Bagaimana selanjutnya? Nah ini perlu untuk mendapat kesepakatan dengan pihak pemerintah. Ya itulah aku bilang. Nanti kita akan coba lebih kepala dinas. Nggak usah sedih kali nak, nggak usah sedih ya. Ya, nanti opung, katakan opung ini ya. Opung apa nanti usahakan untuk sekolahmu ya. Oke nak ya, oke. Ya. Jadi penanganan berkelanjutan ini yang sekarang kita butuhkan. Artinya semoga apa yang kita bicarakan ini didengar, ditonton oleh pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan, sehingga diambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena si Angel ini masih panjang perjalanannya. Ini masih SMP saja dia sudah putus sekolah ya. Sudah putus sekolah. Ini sangat miris, sangat menyedihkan. Memang ya bagaimana mau kita bilang ya, kalau menunggu-nunggu daripada pemerintah barangkali tidak akan jadi ya. Itu aja saya kira, mudah-mudahan besok lah bisa terrealisasi barangkali. Iya, tanggung jawab kita terus menggugah pemerintah. Iya. Terus menggugah pemerintah supaya pemerintah memberikan perhatian. Tidak akan pernah berhenti kita bersuara. Oke, nanti sebut dari ke media. Nah, ada kakaknya nggak apa Angel? Foto-fotonya ya Pak. Nggak apa-apa ya, WA kan ke saya ya nanti ya. Biar nanti dibuat apa ya? Oke? Ya, Angel semangat ya Nak ya. Ya ini kan 1 minggu ya. Kita pokoknya upayakan supaya Angel bisa kembali ke sekolah. Nanti kita komunikasikan. Yang penting kamu jangan putus harapan. Kalau orang udah nggak punya semangat lagi, ya udah nggak ada gunanya dia melakukan. Masih punya harapan gitu. Nah, Masih ingin sekolah. iya. Gitu ya. Udah kau sedih kali dulu kau sedih ya. Ya nak ya. Sedih kali, betul ya. Mudah-mudahan pemerintah melihat kau ya, nak ya. Ya, betul. Ada di kantong saya kalau 1 bulan nggak apa. Iya. Nah ya, udah saya kantong-kantongi, ya. Apa kita bilang? Ini anak negeri mau begitu kira orang tua dan kemana? Nggak mungkin kita biarkan, betul ya. Saya sedih.
Ya, ya. Sekian dan terima kasih teman-teman.